Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya muallima Sulaiman 'allimna wa ya mufaqih Ibrahim faqihna amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat, yang alhamdulillah dengan kenikmatan itu kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia, beribadah di jalan Allah. Dan tidak ada cara terbaik untuk bersyukur kecuali kita mempergunakan nikmat yang ada, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, di antara doa yang sering baginda Rasulullah panjatkan di kala pagi hari selesai sholat subuh, yaitu ada 3 yang diminta oleh Nabi. Pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kata Nabi, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi ilmu yang menjadi amal. Kalau sekedar menjadi pengetahuan tidak diamalkan, tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang memberikan manfaat baik kepada diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ilmu itu tidak berdampak baik kepada kita maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ilmu tadi tidak disebut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yang diminta oleh Nabi setelah ilmu yang bermanfaat adalah warizqan thayyiba, rezeki yang baik, yang halal. Rasulullah tidak meminta harta yang banyak, karena banyak belum tentu berkah. Banyak juga belum tentu Allah ridho. Tapi yang diminta oleh Nabi rezeki yang halal, yang baik. Kalau baik dan halal, insya Allah Allah ridho. Dan yang ketiga yang diminta oleh Nabi, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Karena kita khawatir capek-capek kita sholat, capek-capek kita puasa, zakat, haji, ngaji dan seterusnya, kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngeri kita menjadi amal yang sia-sia. Dan karena 3 hal ini, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat setiap kali kita mendengar kajian, tausiah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu menambah rasa takut kita kepada Allah, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kemudian kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang mendatangkan ridhonya Allah. Dan tentu juga kita berdoa kepada Allah agar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun dan sebesar apapun dari amal soleh dan kebaikan, mudah-mudahan semuanya diterima dan memberatkan mizan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah pagi ini seperti biasa untuk mengambil berkah, kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Miring nih saya nih Pak, karena jamaah banyak ke kanan. Sebelah sini nggak siko soal siko 2, 3, 4, 5, ya, banyak yang ke kiri, makanya saya agak miring nih. Ya, jadi memang macam inilah kondisi kita, kapalnya miring Pak.
Cuma yang di sini aman, lurus ini. Tema kita pagi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bahas keutamaan bulan Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Agi di bulan Zulqa'dah, Pak. Tanggal 28 kalau saya nggak salah. Lebaran nanti tanggal 6 mendak berubah gitu. 6 Juni. Ya, sekarang kita berada di tanggal 28 Zulqa'dah, yang artinya kita di penghujung bulan Zulqa'dah. Kalau kita belajar bulan Hijriyah itu tidak pernah 28 dan tidak pernah juga 31. Bulan Hijriyah itu selalu 29 30. Beda dengan bulan Masehi. Kalau Masehi itu bisa 28, 29, 30 atau 31. Makanya bilangan bulan Masehi lebih banyak dibandingkan bilangan bulan Hijriyah. Nah, hari ini kita akan belajar keutamaan bulan Zulhijjah. Ada paling tidak 9 keutamaan bulan Zulhijjah yang kita orang Islam mesti mengetahuinya supaya kita bisa memuliakan bulan ini. Ya. Pertama, Bapak Ibu, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang suci dan disucikan oleh Allah. Dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhura indallah isna asyara syahra fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi bulan Masehi dan bulan Hijriyah sama, Pak. Sama-sama 12 bulan. Bedanya nanti pada beberapa hal, ya. Di antaranya nanti perbedaannya dari sejarahnya. Dulu pernah kita bahas, Pak. Sejarahnya, penetapan awal bulannya, jumlah bulannya, jumlah harinya juga, dan beberapa hal yang lain, ya. Fi kitabillah. Dan jumlah bulan Arab tadi kata Allah, atau bulan Hijriyah yang 12 tadi sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan Hijriyah itu bukan baru ada zaman Nabi, dah lama Pak. Ya. Ya kalau ditanya lebih dulu kalender mana? Masehi atau Hijriyah? Atau Masehi atau kalender Arab? Jawabannya adalah kalender Arab. Karena itu sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dalilnya mana? At-Taubah ayat 36. Kalau dalilnya dari Al-Quran, Pak, kita tidak ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau Al-Quran itu. Lalu Allah melanjutkan lagi firman-Nya, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriyah tadi kata Allah, atau 12 bulan Arab tadi, ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu jamak dari haram, suci. Ya. Mekah, Madinah disebut tanah haram, tanah suci. Ya. Takbir pertama kita disebut takbiratul ihram, takbir yang suci. 4 bulan suci itu tidak dijelaskan di ayat ini, tapi dijelaskan di hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 4662, bukan 3000. 4662 ada di Sahih Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara." Waktu terus berputar kata Nabi. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak seperti berputarnya bumi sejak Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanah isna asyara syahra. 1 tahun kata Nabi 12 bulan. Nah, ini menunjukkan kesamaan antara hadis dan Al-Quran. Tidak ada pertentangan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Arab tadi kata Nabi ada 4 bulan yang suci. Salasun mutawaliyat, 3-nya berturut-turut. Mana 3-nya? Zulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya. Bulan depan Zulhijjah, dan bulan yang pertama Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini berturut-turut. Zulqa'dah bulan ke-11,
Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Satunya mana? Wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya adalah bulan Rajab, yaitu antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. 4 jadi bulan yang suci. Dan disucikan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan yang Zulhijjah, bulan depan dan bulan ini itu adalah bulan yang Allah sucikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau ada pertanyaan, mengapa disebut bulan suci atau mengapa Allah sucikan bulan ini? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Amal soleh dan kebaikan yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan. Sebagaimana juga kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan juga dosanya. Yang kedua, keutamaan bulan Zulhijjah adalah di bulan Zulhijjah ada ibadah haji. Nah, dari namanya saja sudah nampak Zulhijjah, bulan berhaji. Ya. Kalau Zulqa'dah, orang Arab tuh duduk-duduk. Qa'dah itu dari kata-kata qa'ada. Zulqa'dah bulan duduk-duduk. Karena mereka di bulan itu tidak boleh perang, tidak boleh berdagang, duduk-duduk di rumah mereka. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan berhaji. Karena haji itu syariat Nabiullah Ibrahim, nenek moyang mereka orang Arab. Ya, sejak Nabiullah Ibrahim sampai baginda Rasulullah SAW, mereka sudah biasa berhaji. Maka di bulan Zulhijjah mereka juga tidak perang dan tidak melakukan perdagangan keluar, maksudnya kalau di Mekah ya tetap mereka berdagang. Nah, Zulhijjah bulan haji, dan haji tidak boleh dilakukan di bulan lain, Pak. Beda dengan umroh. Kalau umroh bisa kapanpun, dan dalam 1 tahun itu bisa berkali-kali umroh. Kalau haji setahun hanya boleh sekali dan hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Puncaknya pada tanggal nanti 9 Zulhijjah. Nah, ini keutamaan bulan Zulhijjah yang kedua. Jadi haji tidak bisa dilakukan di bulan yang lain, hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Ya, berbeda dengan umrah. Karena memang haji dan umrah itu ada beberapa perbedaan. Dari sisi hukum, haji sepakat ulama mengatakan wajib. Jadi satu pun ulama yang berani mengatakan haji sunnah. Ya, haji wajib, Pak. Ya, karena dia bagian dari rukun Islam. Sedangkan umrah, Syafi'i sama Hambali mengatakan wajib, sedangkan Maliki sama Hanafi mengatakan umrah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Di dalam rukun Islam tidak ada umrah, Pak. Yang ada hanya haji. Maka berdasarkan ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak berani mengatakan umrah wajib. Mereka hanya mengatakan umrah sunnah. Sedangkan Syafi'i dan Hambali mengatakan umrah itu wajib karena ada ayat di Quran surah Al-Baqarah 196 kalau saya nggak salah, bunyinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kata Allah karena Allah. Dalam ilmu tafsir, ketika Allah menyebutkan beberapa hal dalam satu ayat, biasanya ada korelasinya, ada hubungannya, dan kemungkinan ada kesamaan. Nah, di ayat ini kata Imam Syafi'i, Allah menyebut umrah dan haji berbarengan. Berarti ada kemungkinan hukumnya sama. Ingat, Pak, Imam Syafi'i bukan hanya ahli fikih. Walaupun beliau yang pertama mengarang ilmu usul fikih dengan kitabnya Al-Um dan Ar-Risalah, tapi beliau juga ahli hadis. Beliau juga ahli tafsir. Beliau juga ahli akidah. Cuma beliau mengatakan, saya paling gak nyaman disebut ahli akidah. Saya lebih nyaman, kata Imam Syafi'i, disebut dengan ahli fikih. Kenapa, Pak? Salah berfatwa dalam masalah akidah, orang bisa murtad. Tapi salah berfatwa dalam masalah fikih, paling dampaknya, kata beliau, amal ibadah orang ditolak, tidak dapat pahala. Nah, kita tidak disebut ahli fikih apa ahli akidah, Pak. Nah, balik ke kita, Pak, ya. Jangan pede menyebut
diri kita ahli akidah. Karena dampaknya sangat dahsyat. Sekelas Imam Syafi'i saja tidak berani. Dan seterusnya Pak, ada beberapa perbedaan yang lain dari waktunya. Misalkan haji hanya boleh dilakukan di bulan Zulhijjah, sedangkan umroh bisa kapanpun dan bisa berkali-kali. Tempatnya, kalau umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram. Karena umroh itu hanya 3 yang dilakukan. Tawaf, sa'i, tahallul. Dan itu sekedar dilakukan di Masjidil Haram. Berbeda dengan haji. Haji banyak tempat Pak. Di di Arafah wukuf tanggal 9. Kemudian di Musdalifah bermalam. Di Mina juga bermalam sekaligus melontar jumroh. Dan di Mekah dan Masjidil Haram, di sana ada tawaf ifadah, ada sa'i haji dan tahallul juga. Nah, jadi haji lebih banyak. Durasinya kalau haji lama. Bisa 4, 5 sampai 6 hari. Tergantung dia berangkatnya hari tarwiyah atau bukan, dan pulangnya tergantung nafar awal atau nafar tsani. Kalau umroh selesai dalam 2-3 jam Pak. Apalagi kalau kita sendiri umroh sunnah tidak terikat dengan rombongan. Yang muda-muda biasanya sejam setengah selesai kalau kondisi Masjidil Haram tidak terlalu ramai. Rukunnya haji ada 6. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Kalau umroh sama seperti haji. Hanya saja bedanya umroh itu tidak diwukuf. Makanya orang sering menyebut umroh itu haji kecil. Dan tidak baca nambah huruf U depan nama. Kalau haji baca Pak. Jangan sampai pulang umroh ditaruh di depan namanya U. Orang ngira ustadz, rupanya umroh. Beda dengan haji. Kalau haji baca kita. Pulang haji nambah huruf H. Dan itu diperbolehkan Pak. Di Mesir, di Saudi dan di mana-mana orang yang haji itu dipanggil Al-Hajj. Ya, kalau di kita Pak Haji, Wak Haji, Bu Haji atau Bu Hajah gitu. Cuma kalau saya menghindar Pak dipanggil Pak Haji gitu. Gara-gara kemarin ada tukang paket ya ngantar kiriman dari abang saya pakai Grab kan. Ini bener loh, rumah Haji Firdaus gitu. Bener kata saya Pak, nuanya merati saya Pak, ditengoknya dari atas ke bawah. Karena di benak tukang Grab tuh yang namanya Haji itu latwe. Dan sejak itulah akhirnya saya tidak pede dipanggil Haji Pak. Udahlah panggil Ustadz bila kata saya gitu. Kemudian yang terakhir Pak, beda haji dan umrah itu terletak pada beban pelaksanaannya. Umrah lebih ringan, haji lebih berat. Maka jangan pernah berhaji nunggu tua. Kita yang pernah berhaji pasti sampai pada titik kesimpulan haji itu hampir 90%-nya fisik. Nah, jangan nunggu tua baru nak haji. Bangmur daftar beli bangmur. Ya, kalau daftar alhamdulillah. Kalau perbedaan haji dan umrah apa? Maaf, itu perbedaan. Persamaannya maksud saya. Persamaan haji dan umrah sama-sama dikerjakan dalam keadaan berihram. Jadi haji mesti berihram, menggunakan pakaian ihram, dan umrah juga sama, menggunakan pakaian ihram. Kalau laki-laki 2 kain, 1 atas 1 bawah, dan tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Hanya boleh menggunakan 2 kain, 1 atas 1 bawah. Dan mesti dianjurkan ya Pak ya, tidak diwajib sih memang pakai ikat pinggang. Kenapa? Takut nanti terpijak. Ya, jangan terlalu pede. Ada kasus tuh di Mekah, jamaah haji diingatkan, Pak pakailah atau kan, pakai ikat pinggang toh kata orang. Nggak kata dia pede Pak. Saat dia berangkat terpijak kayak kawan, ketingok lato-lato. Tuh lato, tidak dengar gitu. Nah, makanya jangan terlalu pede. Ya, harus pakai ikat pinggang. Saya aja pakai ikat pinggang Pak. Kalau menggunakan pakaian ihram. Kalau perempuan pakaiannya seperti biasa, menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan muka cadar mesti dibuka kalau perempuan itu. Kalau sedang berihram dibuka, tidak boleh menggunakan penutup wajah. Ini menunjukkan bahwasanya cadar itu hukumnya sunnah. Ya, hukum asalnya kalau saya. Ya. Kemudian yang kedua, persamaan haji dan umrah sama-sama dikerjakan dengan terlebih dahulu mengambil mikot makani, berniat di mikot makani, ngambil tempat berniat, mikot makani namanya. Kalau dari Madinah namanya Dzulhulaifah, nama dulunya, sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali. Ya,
Dan banyak mikot itu. Kalau dari Irak, Zatul Irqi, dari Yaman ada Yalamlam dan seterusnya. Kemudian yang terakhir persamaan umroh dan haji, sama-sama tawafnya sama-sama 7 kali, sa'inya juga sama 7 kali, dan sama-sama ada tahallul. Tidak ada beda, Pak. Bukan berarti kalau haji tawafnya 2 kali lipat, 14 kali. Tidak, sama, Pak. Putaran tawafnya sama-sama 7 kali. Nah, yang ketiga, keutamaan bulan Zulhijjah setelah dia bulan yang Allah sucikan. Yang kedua, satu-satunya bulan yang hanya boleh berhaji. Dan yang ketiga, bulan yang satu-satunya juga hanya boleh berkurban di dalamnya. Karena kurban tidak boleh di bulan yang lain. Kurban itu hanya boleh dilakukan di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah pun nggak semua hari, hanya 4 hari. Ya, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Albani, "Man dzabaha qabla shalat fa inna ma yadhbahu li nafsihi." Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat Id, maka dianggap sesembelihan biasa, bukan kurban. Wa man dzabaha ba'da shalat, tapi barang siapa menyembelih kurbannya setelah sholat Id, faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Telah sempurna ibadah kurbannya dan dia telah melakukan sunnahnya umat Islam, kurban. Hanya 4 hari, Pak, kurban itu. Tanggal 10 pun setelah sholat Id, tanggal 11, 12, 13, 3 hari tasyrik. Nah, 13 masih boleh nyembelih dengan syarat belum lewat dari maghrib di tanggal 13. Kalau lewat maghrib tanggal 13, lah masuk tanggal ke-14, tidak boleh. Di bulan lain tidak boleh kita kurban. Jadi kurban itu agak mirip dengan zakat fitrah. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ya, tidak boleh sebasing. Berbeda dengan akikah, berbeda dengan sedekah. Nah, kapanpun jadi, Pak, boleh. Tapi kalau kurban nggak boleh. Ada ketentuan syariat yang kita tidak boleh semaunya. Bahkan Majelis Ulama pada tahun 2009 mengeluarkan fatwa nomor 12 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal, Pak. Di fatwa MUI tadi ada 4 isinya. Menarik sekali. Ada standar hewan, nggak semua hewan boleh disembelih. Ada kriteria umur, jenis, kemudian kesehatan. Ada kriteria alatnya, ada kriteria penyembelihnya. Ya, jadi nggak boleh semua orang boleh nyembelih gitu. Nah, kemudian ada kriteria standar prosesnya, ada standar hewan, standar penyembelih, standar alat, dan standar proses. Kenapa Majelis Ulama sampai mengeluarkan fatwa ini? Karena di masyarakat banyak penyembelihan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan terkadang, maaf ngomong, bahasa kita orang Bangka, ngerameng, Pak. Sampai kami sering ngisi pelatihan fikih kurban di beberapa tempat di 7 kabupaten kota, Pak. Ada satu kampung dia jamaahnya curhat, pengurus masjidnya, "Ustaz, di kampung kami katanya tukang sembelih tidak boleh umurnya muda, mesti tua. Di atas 50 katanya baru boleh nyembelih. Yang muda-muda kayak kami ini tidak boleh, di bawah 50-nya. Apalagi saya baru 40 kan." Terus saya tanya, "Kapan yang muda-muda pacak nyembelih?" Ya, paling katanya nunggu yang tua tuh mati dulu katanya. Baru pacak nyembelih gitu. Nah, ini kan ngerameng, Pak. Saya tidak pernah menemukan dalil yang menyebutkan penyembelih kurban itu mesti tua. Makanya Majelis Ulama tadi sampai mengeluarkan fatwa itu, karena memang banyak di masyarakat hal-hal yang perlu diluruskan terkait dengan kurban. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat, keutamaan bulan Zulhijjah disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Di mana? Quran surah Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum," supaya mereka menyaksikan, kata Allah, manfaat-manfaat yang diberikan kepada mereka. Wa yadhkuru smallah, dan supaya mereka mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am,
dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Nah, apa yang dimaksud dengan ayyamim ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui itu? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ini dikutip oleh Imam Al-Muzni dalam Al-Mukhtasarnya di juz ke-8 halaman 170. Kata Imam Syafi'i, al-ayyam al-ma'lumat al-ashru wa awakhiruha yaumun nahr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah khususnya 10 hari pertamanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu. Yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, yang kelima, keutamaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu dijadikan objek sumpah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalilnya Quran surah Al-Fajr, insyaallah kita hafal, Pak. Wal fajri, demi waktu subuh, waktu fajar. Walayalin asyr, dan demi 10 hari. Layal al-asyr ini atau 10 hari ini menurut ahli tafsir pendapat yang terkuat adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bukan 10 terakhir bulan Ramadan. Beda lagi itu, ya. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya Quranul Azim, kata beliau, wal layali al-asyr, 10 hari yang disebutkan di Quran surah Al-Fajr ayat yang kedua itu, al-muradu biha asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, Ibnu Zubair, Mujahid, wa ghairi wahidin minas salaf wal khalaf, dan banyak ahli tafsir ulama dari sahabat, ya, khalaf maupun salaf, ya. Khalaf itu salaf yang dulu-dulu, ya, khalaf yang ulama kontemporer. Nah, itu, Pak. Jadi dijadikan objek sumpah. Dan rumusnya Bapak Ibu, semua makhluk yang Allah jadikan objek sumpah dalam Al-Qur'an pasti punya keistimewaan. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, yang buah tin dan buah zaitun itu buah yang istimewa. Allah jadikan objek sumpah. Ya, kalau buah zaitun, buah tin itu manis, buah zaitun pahit. Ya, kebalikan. Tapi dua-duanya kalau kita makan obat, Pak. Saya paling suka buah zaitun malahan. Pertama makannya memang muntah, tapi sekarang kalau makan nasi, nah ada buah zaitun, dan itu menyehatkan lambung ternyata. Kalau minyak zaitun, tahu kita, buah zaitun, Pak. Beda lagi, bukan minyak zaitunnya. Nah, nanti kalau ada kawan yang haji nitip buah zaitun, dia ada 2 warna. Ada warna hijau, ini yang paling pahit, ada warna hitam. Nah, warna hitam tuh agak enak dia, kayak rasa rambie, Pak. Tahu rambie, Pak? Nah, buah rambie itu, Bang. Nah, persis kayak gitu, ada kelat-kelatnya. Kalau yang warna hitam. Waturi Sinin, demi Bukit Tursina. Bukit Tursina yang ada di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wahadzal baladil amin, demi kota Mekah, negeri yang aman. Semua makhluk yang Allah jadikan objek sumpah, pasti makhluk itu mulia. Wal fajri, nah, demi waktu subuh. Waktu subuh ini waktu yang mulia. Walayalin asyr, dan demi hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berikutnya, keistimewaan bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling istimewa di dunia. Ini Rasulullah yang menyampaikan di hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihul Jami dari Jabir bin Abdullah, kata baginda Rasulullah, afdalu ayyamid dunya ayyamul asyri, sebaik-baik hari yang ada di dunia ini yang kita lalui adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi ini hari-hari istimewa, Pak. Nanti 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu jangan kita lewati dan jangan sampai kita tidak tahu kalau hari itu adalah hari yang istimewa. Berikutnya keutamaan bulan Zulhijjah, amal soleh yang dikerjakan di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu adalah amal soleh yang paling Allah cintai. Jadi kalau kita bertanya amal soleh apa yang paling Allah cintai, amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Albani dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, ma min ayyamin
Tidak ada hari-hari, kata Nabi, al-amalus salihu fiha, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, melebihi hari-hari yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi. Lalu ada sahabat yang bertanya, wal jihadu fi sabilillah, ya Rasul, bagaimana dengan pahala jihad? Apakah kalah dengan pahala amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama? Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, pahala jihad pun kalah, Pak. Kita semua tahu pahala jihad itu sangat besar, kalah dengan apa yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dengan amal soleh apapun kalah, kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang berjihad tapi tidak balik lagi. Kalau berjihad masih pulang, masih kalah pahalanya. Tapi berjihad tidak pulang lagi, baik jihad dengan harta, dengan jiwa, tidak pulang lagi, berarti ninggal mati syahid. Nah, hanya itu yang tidak pacak dikalahkan. Kalau mati syahid memang besar pahalanya, dan itu adalah asma amanina, Pak. Cita-cita tertinggi dari hidup kita, mati syahid. Cita-cita tertinggi dari kehidupan orang beriman itu adalah mati, malahan mati syahid. Karena orang yang mati syahid di hadis riwayat Imam Muslim memiliki 6 kemuliaan. Lisyahid indallah sita khisalin. Ada 6 kemuliaannya orang yang mati syahid. Pertama, yufaru lahu fi awwali dab'atin min yufaru fi awwali dab'atin, ya, diampunkan dosanya sejak nyawanya dicabut pertama kali. Yang kedua, yara maq'adahu fil jannah, bisa melihat tempatnya di surga. Yang ketiga, orang yang mati syahid wa ya'manu minal faza'il akbar, ya. Riwayat yang lain mengatakan juga wa ya'manu min azabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar, diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari kegoncangan besar nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, orang yang mati syahid wa yuzawwaju minal huril ain, dinikahkan dengan bidadari surga. Bahkan ada yang mengatakan 72 riwayat yang lain. Kita yang mati syahid dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Bini kita macam mana? Namanya masuk surga yang ke-73. Namanya tidak masuk surga dah, berarti tidak masuknya. Kemudian yang kelima, orang yang mati syahid nanti akan diberikan pakaian yang terindah, kata Nabi, ya. Wa yuhalli hilyatal iman, diberikan pakaian keimanan yang sangat terang sekali, yang sangat indah sekali. Dan yang terakhir, ini yang paling berbahagia, orang yang mati syahid, wa yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi, bisa memberi 70 syafaat kepada anggota keluarganya, tiket masuk surga gratis. Ini tidak pacak dikalahkan oleh amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang mati syahid, karena memang pahalanya sangat dahsyat. Tapi kalau orang berjihad masih pulang, masih bisa dikalahkan dengan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, keutamaan bulan Zulhijjah yang ke-8, berkumpulnya beragam ibadah-ibadah pokok di bulan Zulhijjah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua di halaman 460. Kata Imam Ibnu Hajar, walladzi yadhharu anna sabab imtiyazi asyri Dzulhijjah, yang paling nampak, kata beliau, kenapa bulan Zulhijjah itu bulan istimewa, khususnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu istimewa, limakanin ijtima'i ummahatil ibadah fihi, karena pokok-pokok ibadah itu berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Coba kita tengok, Pak. Pertama, salat. Pastilah mensolatkan 5 kali sehari kita ngawi, ya. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita kerjakan itu. Yang kedua, puasa. Puasa apa tuh? Puasa Arafah. Nanti tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan ada yang berpuasa dari tanggal 1, Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 tidak jadi puasa. Karena itu lebaran Idul
Adha haram hukumnya puasa. Ada 5 hari yang haram berpuasa. Kata Qadhi Abu Syuja dalam matan Ghayatut Taqrib yang lebih dikenal dengan matan Abu Syuja. 5 hari tidak boleh puasa, haram. 1 Syawal, Idul Fitri. 2-nya lah boleh. Yang kedua, Idul Adha, 10 Zulhijjah. Jadi kalau mau puasa, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 lah haram. 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Hari-hari penyembelihan. 5 hari ini tidak boleh berpuasa sesuai dengan hadis Nabi. Di bulan Zulhijjah ada sholat, ada puasa, sedekah. Ada nggak di bulan Zulhijjah? Ada ya Pak. Kurban itu sedekah harta. Apalagi kurban itu lebih dahsyat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'adnya, pahala orang kurban lebih besar daripada sedekah yang semisal. Kita nyumbang ke masjid 3,5 juta atau nyumbang ke fakir miskin 3,5 juta, kita berkurban 3,5 juta, lebih besar pahala kurban. Karena di samping ada nilai sedekah, di situ ada nilai silaturahim. Apalagi kalau kita sedekahnya di kampung, Pak. Di kampung tuh banyak seperadik kita. Jarang mereka makan daging. Nah, dengan kita kurban di kampung, akhirnya mereka ingat kepada kita. Maka betul kata Nabi, shadaqatun 'alal miskin sadaqah. Bersedekah ke fakir miskin hanya dapat pahala sedekah. Tetapi wasadaqatun 'ala dzirrahimi, sedekah kepada kerabat seperadik, shadaqatun wasilah. 2 pahalanya. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Dan kurban itu sangat kental sekali nilai silaturahim dan nilai sedekahnya. Ada di bulan Zulhijjah sedekah. Kemudian haji hanya ada di bulan Zulhijjah. Jadi semua pokok-pokok ibadah itu kata Imam Ibnu Hajar tidak terdapat di bulan yang lain dan tidak berkumpul kecuali hanya di bulan Zulhijjah. Ini yang menyebabkan bulan Zulhijjah istimewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhubung waktu yang sangat tidak memungkinkan lagi, sudah datang waktu syuruk. Nanti sisanya kita akan bahas alasan yang terakhir kenapa bulan Zulhijjah itu istimewa. Karena di bulan Zulhijjah nanti ada hari Arafah. Dan hari Arafah paling tidak nanti ada 7 keutamaannya. Ini kalau kita bahas jam 7 baru pulang, Pak. Nah, sedangkan saya kebetulan hari ini ada pelantikan resmi, Pak, jadi kami P3K. Selama ini digantung nasib kami, insya Allah hari ini dilantik jadi P3K. Jadi sejak kemarin lulus jadi imam masjid, gantung, Bang. Ya, lulus bulan apa ya kemarin pengumuman? Desember akhir. 6 bulan gantung nasib kami. Ya, maju dak, mundur dak. Hari ini alhamdulillah ada kepastian, lah jadi ASN. Ada pacak lagi nambah bini, Pak. Karena ASN tidak boleh kawin, 2 ya. Kemarin sebelum ASN lagi sempat pacak gitu. Sejauh hari lagi pacak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti insyaallah bismillah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Pekan depan kita akan bahas 7 keutamaan hari Arafah. Materi sedang saya selesaikan, nanti kalau udah selesai seperti biasa saya kirim di grup jamaah nanti insyaallah. Jazakumullah, mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang belum berangkat haji umroh segera dipanggil ke Baitullah, yang punya hutang hutangnya lunas, yang punya masalah masalahnya cepat selesai, yang punya hajat hajatnya dikabulkan, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ambil yang benar Bapak Ibu dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan pernah diambil, karena yang maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.